Vano kembali ke menara kacanya dengan tangan hampa, tetapi hati yang penuh. Kunci berangkas sudah kembali. Tetapi ia merasa kehilangan kontrol atas dirinya yang lama. Ia menatap berangkas peraknya, simbol dari keteguhan finansialnya. Kunci itu kini tergeletak di sana, seolah mengejek dirinya yang kini memilih jalur irasional. Pagi itu, Vano tahu ia tidak akan bekerja untuk perusahaan. Ia akan bekerja melawan mereka. Keputusan untuk membantu Galeri Aurora telah melampaui tugas, melampaui keuntungan. Itu adalah misi penebusan pribadi. Direktur Wijaya memanggilnya ke ruang rapat. Suasana di sana dingin, seolah ruangan itu sengaja dipasang pendingin ekstra untuk meredam emosi. Wijaya menatap Vano dengan tatapan yang penuh perhitungan, seolah Vano adalah data buruk dalam spreadsheet-nya. Vano, Galeri Aurora. Berikan aku angka yang masuk akal sekarang. Atau kau tahu, konsekuensinya tuntut Wijaya. Nadanya tak memberikan ruang negosiasi. Vano menarik napas. Ia telah menyiapkan strategi. Ini bukan lagi presentasi bisnis, melainkan pertarungan eksistensial. Likuidasi Galeri Aurora sekarang adalah tindakan ceroboh, Pak. Vano memulai. Suaranya tenang dan meyakinkan, seperti logika yang tak terbantahkan. Nilai sentimental aset non-moneter galeri itu, Pak, jika dikapitalisasi sebagai aset budaya kota, akan melambungkan citra perusahaan kita. Omong kosong, seni tidak membayar utang, bentak Wijaya. Justru, kita biarkan galeri itu beroperasi di bawah dana perwalian kita selama 1 tahun. Kita ubah utang menjadi goodwill dan menstabilkan galeri di bawah kontrol kita. Vano mengajukan ide yang dulu ia tolak. Ini adalah strategi yang sangat berisiko, tetapi satu-satunya cara legal untuk menunda kehancuran Rania. Wijaya ragu. Vano terlalu bagus dalam berbohong menggunakan angka. Jika galeri itu kolaps setelah setahun, kau yang menanggung semua risikonya, putus Wijaya. Karir dan reputasimu. Setuju, jawab Vano tanpa jeda. Harga yang ia bayar kini adalah masa depannya yang terukur. Ia meninggalkan ruang rapat itu sebagai pemenang yang terluka. Ia telah berhasil membeli waktu, tetapi dengan menukarkan seluruh identitas korporatnya. Di kantornya Diana menemuinya. Matanya menunjukkan simpati. Kau mempertaruhkan segalanya, Vano. Untuk apa? Untuk sebuah kebenaran yang tidak bisa kuukur? Diana, Vano mengakui. Kelelahan terasa di setiap kata. Sore itu, Vano benar-benar meninggalkan menara kacanya menuju Galeri Aurora. Ini adalah kepindahan. Ia tidak membawa jasnya. Hanya ransel kecil berisi laptop, beberapa spreadsheet kosong, dan buku puisi Chairil Anwar. Ketika ia tiba, galeri terasa lebih terang. Rania telah membersihkan debu, dan lukisan jembatan di atas deret angka kini dipajang sebagai pusat ruangan. Rania menunggunya di tengah ruangan, memegang sapu dan kain lap. Selamat datang di dunia yang tidak stabil, sambut Rania. Senyumnya tipis dan penuh arti. Vano balas tersenyum. Aku datang sebagai akuntanmu, bukan algojomu. Aku akan membereskan utangmu. Hati-hati, Vano. Utangku tidak hanya angka, ia juga kenangan. Rania memperingatkan, meletakkan sapunya. Mereka memulai kolaborasi yang paling aneh. Vano duduk di meja kerja Rania yang penuh noda cat, mencoba mengurai tumpukan kwitansi yang kusut. Rania duduk di sebelahnya, melukis dengan tenang. Kehadiran Vano tidak mengganggu, tetapi justru terasa seperti anchor yang tenang. Kwitansi ini dari tahun 2018. Vano menggerutu, mengangkat selembar kertas berminyak. Kau tidak pernah mencatat pengeluaran harian. Untuk apa? Jika uangnya habis, ya habis. Hidup berjalan, Vano, Rania menjawab tanpa menoleh. Bagi Vano, jawaban itu adalah serangan langsung terhadap semua yang ia yakini. Hidup berjalan tanpa catatan keuangan, itu adalah anarki finansial. Rania. Vano memprotes, suaranya sedikit meninggi. Rania meletakkan kuasnya. Dan kebahagiaanmu adalah tirani yang teratur, Vano. Itu yang kau pelajari di menara kacamu. Vano terdiam. Ia menyadari ia tidak bisa menerapkan aturan Wall Street di galeri ini. Ia mencoba pendekatan baru. Ia mulai mengelompokkan kwitansi berdasarkan warna cat, bukan tanggal. Cat merah marun paling banyak digunakan. Periode melankolis yang paling boros, Vano mencatat setengah bercanda. Rania tertawa. Tawa yang tulus, tawa yang sudah 13 tahun tidak Vano dengar. Tawa itu lebih berharga dari seluruh portofolio investasinya. Vano mencatatnya dalam pikirannya, laba irasional tawa Rania. Nilai tak terukur. Mereka bekerja berjam-jam. Vano tenggelam dalam kekacauan Rania. Dan Rania terbiasa dengan ketenangan Vano.
Vano menemukan bahwa di balik kwitansi yang kusut ada kisah-kisah, sumbangan diam-diam untuk seniman muda, pembelian kopi untuk pengemis jalanan. Rania tidak mencatat semua pengeluaran itu sebagai amal. Ia mencatatnya sebagai biaya hidup yang perlu. Ini bukan biaya, Rania. Ini adalah donasi. Kau bisa mengklaim potongan pajak. Vano menjelaskan, mencoba menyelamatkan uang Rania. Aku tidak menyumbang untuk mendapat potongan pajak. Vano, aku memberi. Karena mereka butuh. Jangan hitung kebaikan. Balas Rania. Vano merasa kecil. Semua angka-angkanya terasa picik di hadapan kemurahan hati Rania yang tak terhitung. Malam tiba, dan Vano tidak pulang. Ia memutuskan untuk tidur di galeri. Rania memberinya selimut lusuh dan bantal tipis. Vano tidur di kursi kayu, di samping tumpukan kwitansi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Vano tidak memikirkan closing market di New York. Ia memimpikan warna-warna, bukan chart saham. Ia memimpikan aroma vanili, bukan kertas laporan. Sekitar pukul 2 pagi, Vano terbangun. Ia melihat Rania masih melukis. Dalam cahaya lampu kuning yang redup, Rania sedang mengerjakan wajah seorang wanita yang dipenuhi kesedihan, tetapi matanya memancarkan harapan. Itu siapa? Vano berbisik. Wanita yang percaya pada jembatan yang rapuh, jawab Rania, tanpa berhenti melukis. Vano bangkit berjalan ke belakang Rania dan berdiri diam, mengamati proses kreasi. Kenapa kau biarkan lukisanmu tetap labil? Kenapa kau tidak membuatnya stabil dengan teknik yang terukur? Vano bertanya. Rania memutar kuas di jarinya. Karena hidup itu labil. Vano, seni yang terlalu stabil adalah kebohongan yang rapi. Rania kemudian menunjuk goresan kecil di kanvas yang nyaris tidak terlihat. Lihat, ini kesalahan. Tapi kesalahan itu membuat cahaya di sebelahnya terlihat lebih murni. Vano mengerti. Kesalahan, ketidakpastian, dan labilitas. Itulah yang membuat hidup dan cinta itu nyata, bukan rumus. Ia menyadari, pergi dari Rania adalah kesalahannya yang paling stabil, dan kembali adalah tindakan irasionalnya yang paling benar. Rania mengalihkan pandangannya, mencari mata Vano. Jarak di antara mereka sangat dekat. Aku senang kau kembali, Vano. Rania berbisik. Tapi aku ingin kau kembali sebagai dirimu yang dulu, yang bodoh dan tulus, bukan sebagai auditor kehidupanku. Vano mengulurkan tangan, bukan untuk menyentuh Rania, melainkan untuk menyentuh kanvas. Ia menyentuh bagian yang Rania lukis sebagai jembatan rekonsiliasi. Permukaannya masih sedikit basah. Sentuhan itu adalah pengakuan. Aku akan menyeberanginya. Rania menutup matanya sejenak. Keintiman yang mereka bagi kini bukan lagi fisik, melainkan melalui transfer energi emosional. Tiba-tiba, ponsel Vano berdering, memutus keheningan itu. Nama Wijaya terpampang di layar. Vano mengabaikannya. Ia tidak ingin lagi ada gangguan dari sistem yang telah ia tinggalkan. Tetapi ponsel itu berdering lagi, dan lagi, hingga Vano tahu itu adalah urgensi yang tidak bisa ia hindari. Angkat, pinta Rania. Hadapi monster yang kau ciptakan. Vano mengangkat panggilan itu. Suara Wijaya terdengar dingin dan penuh kemarahan. Kau sudah melampaui batas, Vano. Dewan sudah memutuskan. Galeri Aurora dilikuidasi besok subuh. Dan kau sudah dipecat. Vano merasakan dinginnya kata-kata itu menembus tulang. Ia telah kalah dalam pertarungan korporatnya. Aku mengerti, Pak. Tapi aku akan tetap memperjuangkan galeri itu. Dari luar, balas Vano, suaranya tetap tenang. Wijaya tertawa sinis. Kau pikir kau bisa menang melawan sistem, Vano? Kau hanya seorang romantik yang putus asa sekarang. Vano mematikan ponselnya. Ia kembali ke Rania, yang menatapnya dengan kekhawatiran yang tak tersembunyi. Dia akan menghancurkannya besok. Vano memberitahu. Suaranya terdengar pasrah. Kita hanya punya beberapa jam, kata Rania. Matanya memancarkan tekad. Vano kini menyadari, ia tidak hanya kehilangan pekerjaan. Ia telah mempertaruhkan galeri itu. Dan ia kalah. Ia merasa logika telah mengkhianatinya, bahkan ketika ia menggunakannya untuk tujuan cinta. Rania meraih tangan Vano. Kali ini, sentuhan mereka tulus, bukan terpaksa. Kau tidak kalah, Vano. Kau membeli waktu yang sangat berharga. Sekarang, kita harus melarikan diri. Rania berbisik. Melarikan diri? Kemana? Kita tidak bisa menghentikan tim likuidasi? Vano bertanya. Bingung. Kita tidak akan menghentikan mereka. Kita akan mengosongkan galeri, kata Rania. Pindahkan semua karya seni ke tempat yang aman. Hanya ini yang bisa kita selamatkan. Vano melihat ke sekeliling galeri. Semua lukisan, semua patung,
adalah nafas Rania. Mereka memulai perlombaan melawan waktu. Vano, yang biasa menghitung jam kerja, kini berlari melawan tenggat waktu yang mengancam. Mereka mengangkut lukisan-lukisan besar ke truk sewaan, bekerja dalam diam yang penuh urgensi. Vano menggunakan otaknya untuk mengatur logistik. Rania menggunakan hatinya untuk memprioritaskan karya yang paling berharga secara emosional. Di tengah kekacauan itu, Vano melihat foto lama mereka. Foto di tepi sungai, di kanvas jembatan di atas deret angka. Ia berhenti sejenak, menatap foto itu. Ia tidak bisa meninggalkannya. Ia mengambil kanvas itu, membawanya dengan hati-hati ke dalam truk. Itu adalah lukisan terakhir yang ia selamatkan. Fajar mulai menyingsing, dan mereka selesai. Truk itu penuh. Galeri Aurora kosong, kecuali debu dan gema kenangan. Rania menatap pintu galeri yang terkunci. Air matanya menetes. Itu adalah kehilangan, tetapi juga awal yang baru. Terima kasih, Vano. Kau menyelamatkan kebodohan yang indah ini. Rania berbisik, menyentuh lengan Vano. Vano tidak menjawab. Ia hanya memegang tangan Rania dengan erat. Ia kini seorang pengangguran yang bahagia. Mereka berdua duduk di dalam truk, melihat siluet menara kaca Vano di kejauhan. Jembatan telah dibangun dan diseberangi. Vano telah memilih cinta di atas logika. Tetapi di mana mereka akan memulai babak baru mereka? Pertanyaan ini menjadi utang baru yang harus mereka bayar bersama. Jika Anda menikmati alur cerita ini, jangan lupa untuk mendukung kami. Mohon kiranya untuk menekan tombol like, share ke teman-teman pecinta sastra Anda, dan subscribe ke channel Narasi Sastra. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah lainnya.